Ini kawan-kawan saya habis kena musibah ya. Pertama saya itu kan kerja Singapura ini kan sangat susah sekali cari uang ya. Bahkan mungkin saya kehabisan uang dan saya itu pinjam sana sini tuh nggak ada yang bisa minjemin gitu loh. Karena aku nagih hutang pun juga susah, nggak dikasih. Makanya saya sabar saja. Dan aku itu cari cara cepat. Saya ingat keadaan mendadak ya, orang tua saya habis meninggal dunia dan saya itu mau dibantu sama seseorang yang nggak tahu alamatnya, itu nggak terlalu jelas. Dia itu sepertinya itu mau menolong beneran, tapi dia itu minta data-data KTP dan surat nikah saya. Nah itu saya kirim foto saya juga. Dia itu mau bilang katanya ya kasihan, tapi katanya itu mau bantuin gitu loh. Karena aku pinjam uang cuma 3 juta, tapi baliknya itu aku janji 20 hari. Nah ini kan keadaan kepepet toh. Cuma dengan cara inilah aku bisa dapetin uang gitu. Jadi aku tuh nyuruh kawanku itu dia minta DP kan 150. Ya udah aku kirim itu datanya. Lalu uangnya juga sudah tak kirim. Si peminjam, si yang janji ngutangin itu nomorku itu diblokir kan. Padahal di Facebook itu inbox-nya itu diblokir. Terus aku nggak apa-apa lah itu sedekah, tapi kan aku lagi kesusahan. Mungkin di balik ini semua aku mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Mungkin karena inilah aku diajarkan untuk selalu bersedekah di saat aku susah seperti ini. Padahal uang 150 itu aku cari juga susah sekali. Bukan kawan 1-2 boleh saya pinjemin uang 150 itu. Tapi ternyata si orang ini sepertinya mau nipu saya. Tapi saya gimana ya, keadaan juga susah sekali saya mencari uang. Mau cari makan pun susah. Akhirnya ya aku ikhlaskan lah, walaupun hati itu sangat berat. Tapi setidaknya untuk semua penipu ya, kan punya keluarga, punya anak, punya istri ya. Kalau sadar tolong itu minta maaf saja. Uangnya nggak usah dibalikin, nggak apa-apa. 150 bagiku itu bukan uang banyak, tetapi itu bagi orang miskin itu uang itu sangat banyak sekali. Kalau cari rezeki itu yang halal, jangan suka nipu orang. Kalau nipu orang ya nanti lama-lama itu akan kembali ke kita sendiri. Tolong saudara-saudara, kawan-kawan dimanapun berada, kalau ada orang yang mau minjemin uang, minta data-data itu jangan kasih. Bukan aku itu seorang yang bodoh, karena ini aku memang betul-betul kepepet, apapun boleh saya gadaikan. Tapi untung saja minta uangnya itu cuma 150. Walaupun 500 kalau ada pun saya kasih, insya Allah. Jangan menipu saya, tolong. Saya nggak mau minta uang itu balik ke saya, itu nggak. Saya sudah ada uang lagi. Minta maaf saja sudah cukup bagi saya. Tapi kalau sampai data-data saya dibuat pinjam utangan online, ya saya nggak akan ragu-ragu lagi untuk menuntut. Tidak tahu itu di mana orangnya, tapi saya sudah pegang itu nomor handphonenya dia dan nomor itu foto anaknya dia. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin ini karena ujian dari saya, ujian dari Allah yang saya harus melakukannya dengan baik. Mungkin dengan cara inilah aku menolong penipu itu. Mungkin penipu itu belum makan, jadi saya kasih uang gitu loh. Bukan aku itu goblok, aku itu bukan orang bodoh, tetapi ini saya sangat sulit sekali untuk mencari uang. Karena itu kebutuhan saya itu banyak sekali bulan ini. Wong mau minjemin kok malah dia itu nipu kan ya. Lagi enaknya dia nipu saya cuma 150. Kenapa enggak 3 juta sekalian ataupun 5 juta? Kok rekeningnya itu mati kasih saya. Nah itu. Pokoknya itu penipu itu saya tidak mau minta uang saya balik, cukup minta maaf saja sudah cukup. Tapi suatu saat jika kamu tidak, siapapun itu penipunya, kalau yang tahu saya di YouTube ya, kalau mau minta maaf saya akan memaafkan dengan senang hati. Walaupun dia mau minta uang 200 saya akan kasih. Bukan saya itu sombong, saya di sini juga susah kerja, tapi jangan cara menipu inilah. Mereka tidak akan kenyang perutnya. Ya saya berharap untuk kawan-kawan kalau kebutuhan uang mending pinjam BRI aja atau pinjam saudara. Kalau aku ini udah kepepet, nggak bisa apa-apa, nggak bisa berkutik,
ada orang mau nulung ternyata menipu lah. Itu dalam Al-Quran sudah diterjemahkan, mungkin orang yang menipu orang yang sangat miskin sekali dan berpikiran sangat miskin sekali. Bukan orangnya yang miskin, tapi otaknya itu miskin, gak bisa memikir. Tapi alhamdulillah dengan kebesaran Tuhan, mudah-mudahan saya mendapatkan ganti yang lebih banyak lagi, dan saya bisa bersedekah lagi dan lebih banyak. Seperti itu harapan saya. Untuk para penipu ya, mudah-mudahan masih muda kan, harus sadar jika mencari uang itu lebih menguntungkan kita, tapi dengan cara menipu itu tidak akan baik bagi siapapun. Ya mudah-mudahan saja kawan-kawan yang banyak yang kena tipu itu anggap saja itu uang sedekah. Tapi kalau seandainya penipu itu meminta maaf kepada saya akan memaafkan. Saya tidak mau uang saya kembali. Alhamdulillah, saya mungkin Gusti Allah masih menyayangi saya, masih mencintai umat-umatnya. Dengan cara inilah, mungkin dengan cara sesusah inilah Allah menguji kita untuk selalu bersabar, dan dengan cara beginilah kita diberi lebih waspada lagi, diberikan ketabahan hati. Semoga di kedepannya lebih baik lagi. Kita boleh menolong, tapi orang yang sudah memang benar-benar tidak mampu berbuat apapun atau tidak bisa mencari makan, ataupun anak-anak yatim yang kita harus membantu. Kalau penipu ini ya semoga saja dia diberi keselamatan ya. Kalau Allah mengizinkan hari ini juga, dia juga akan kena musibah. Karena mencari uang yang dengan cara tidak halal itu tidak akan menyelamatkan diri kita dimanapun kita berada, bahkan di akhirat nanti. Ya seperti itulah curhat saya hari ini. Mudah-mudahan para yang melihat video ini ataupun bahkan penipunya sendiri, saya berharap minta maaf saja, daripada nanti saya memohon kepada Gusti Allah untuk membuat kamu sengsara seumur hidup. Nanti saya akan melaksanakannya jika hati saya tidak akan baik kepada siapapun gitu. Bukannya saya ini sombong, karena saya ini memang dalam keadaan susah. Gimana mau cari makan di sini sebagai tulang punggung, saya harus bekerja banting tulang mulai pagi sampai malam pukul 12. Tapi ternyata orang yang akan menolong saya itu malah menipu saya. Ya mudah-mudahan dengan cara inilah Allah melipat gandakan amal-amal kita. Ya seperti itulah kawan-kawan. Semoga kawan-kawan dimanapun berada, walaupun kawan sendiri harus waspada. Kita itu tidak tahu kebusukan orang di mana tempatnya, itu kita nggak tahu. Bahkan saudara sendiri pun bisa membunuh kita dengan pelan-pelan. Ya saya berharap kawan-kawan ini diberi kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ikhlas lahir batin, diberi lebih kesabaran, kesadaran, nikmat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita ucapkan, kata-kata yang baik kembali dengan baik, dan apa-apa kata yang buruk semoga Allah tidak meridhoi doa kita yang buruk. Bahkan untuk penipu itu, semoga orangnya juga sadar, semoga juga melihat video ini, segera minta maaf saja saya mohon. Apabila data-data saya dibuat hutang bank melalui bank ilegal, saya akan tutup dimanapun berada itu. Ingat itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.